Nah, kalau ke Paranoid kemarin di beberapa episode yang lalu ngeliat ada sosok Mandahara yang sering bantuin aku, Raffi dan juga Rafathar dan Renza. Nah, hari ini aku mau kasih tahu lagi kalau sebenarnya kalau misalnya kita lagi kerja gitu kan pasti ada stylist, terus makeup artist biar kelihatan cantik terutama buat aku sih yang perempuan. Kalau Raffi kan ya nggak terlalu makeupan lah. Aku biasanya yang kalau misalnya acara-acara yang memang harus bermakeup full biasanya pasti ada makeup artist. Nah episode kali ini aku mau ngobrol-ngobrol banyak sama makeup artist aku, namanya Cici Marlen, tentang seru dan ribetnya jadi makeup artist. Dan pastinya juga ngulik-ngulik sebenarnya ada nggak sih artis-artis yang nyebelin, atau pengantin. Dia sih banyak makeupin pengantinnya. Halo Paranoid, kembali lagi sama aku di Ibu Negara Andara untuk ngerasain susah, senang, dan hebohnya jadi seorang ibu di keluarga Andara. Apa kabar Paranoid semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, lagi tenang hidupnya, happy hidupnya, nggak dikejar-kejar utang. Dan hari ini aku bersama Cici Marlen Hariman, salah satu makeup artis terkenal ibu kota yang udah ngedandanin banyak banget artis Indonesia, public figure, pengantin-pengantin di Indonesia. Jadi gimana ya Ci rasanya jadi makeup artist? Rasanya adalah harus siap bangun subuh setiap weekend. Jadi kalau Cici itu memang Pengantin. selain mungkin artis-artis ibu kota, public figure, pengantin juga banyak ya Ci. Pengantin banyak, jadi nggak punya weekend. Jadi weekend harus selalu bangun subuh. Subuh, karena kan biasa kalau pengantin itu Jam 3 pagi. Jam 3 pagi kan. Terus karena akad tuh biasa suka jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jadi makeupnya berapa jam sih kalau pengantin? Tergantung, kalau misalnya kayak makeup internasional 2 jam sama rambut kelar. Tapi kan kalau misalnya kayak paes gitu harus 4 jam gitu. Jadi kalau misalnya jam 3, kalau jam 7 ya kadang-kadang jam 2 pagi. Pernah jam 1 pagi. Gue sih lebih kasihan ke pengantinnya ya. Kalau Cici kan bisa habis itu tidur. Kalau pengantinnya kan dia harus Yang kasihan lagi juga wedding organizer-nya sama fotografer. Oh iya. Ya kan seharian mereka kan. Iya, tapi kan masa kalau mereka kan bisa kayak sambil kan jadi pengantin, bayangin di situ jadi pengantin kayak gitu. Nah, tapi by the way katanya Cici itu kan jadi makeup artist itu nggak sengaja kecemplung. Karena kan sebenarnya kalau kuliah public relation. Kenapa pilih public relation terus jadi makeup artist, Ci? Kan biasa ya kita ini bandel, jadi nggak mau dengerin kata orang tua. Waktu itu lagi zamannya tren itu kuliah PR yang lagi LSPR. tren ya, LSPR. Jadi gue mau LSPR tanpa tahu itu apaan kuliahnya. Ya udah akhirnya begitu masuk LSPR, kok ternyata ini ngobrol di depan orang ya. Itu kan harus menjelaskan di depan publik apa segala macam ya, which is itu bukan aku banget gitu. Akhirnya keluar dengan IP 0,9. Oh keluar, check out. Jadi di check out. IP-nya 0,9 saya. Check out dari LSPR. Jadi nggak selesai. Nanti saya cuma setahun. Nah terus akhirnya katanya gara-gara neneknya Cici jadi makeup artist gitu. Enggak ya, gara-gara kan si Oma kan citizen Australia. Jadi dia mengharapkan lah si cucu-cucunya ini untuk pindah ke sana. Dia bilang kayak udahlah kamu belajar makeup aja deh, soalnya kalau di Australia tuh kalau untuk mudah dapat PR katanya ngambil pekerjaannya tuh kayak make up yang mudah-mudah gitulah. Jadi gitu? Iya katanya. Akhirnya dia sekolahin di Marta Tilar. Tadinya kayak gila gue suruh sekolah makeup sih, kok kayak gue nggak bisa gambar, gue nggak punya imajinasi. Dulu tuh imajinasi aku pas kecil cuman ya si gunung dua itu dan si sawah itu doang gitu. Nah, tapi Cici dari kecil emang suka bersolek apa enggak? Enggak, sama sekali enggak. Tapi suka dandanin boneka yang kayak gitu-gitu doang. Tapi emang perempuan banget. Tapi bukan yang kayak tiap hari dandan. Enggak sama sekali. Kayak menor kalau ke sekolah gitu. Kayak gue kan sampai sekarang enggak kan? Iya, enggak dandan, males gitu ya kan. Nah terus abis itu akhirnya pindah ke Australia? Enggak pindah ke Australia. Emang disuruh kuliahnya di Jakarta, di Marta Tilar. Terus berharapnya si nenek ya abis itu langsung pindah ke Australia. Ternyata malah nyangkut di Jakarta. Sebagai makeup artist pekerjaan pertama kali itu KDI.
Kau tau gak KDI, kontes dangdut Indonesia, gila gak? Tahu. Dulu semua orang gak ada yang mau ngambil. Pokoknya anak Marta Tilar gak ada yang mau ngambil lulus dari situ. Cuman gue yang mau ngambil. Ya karena Oh ya? kayak udah apa ya, udah passion. Jadi kayak ya udahlah gue cobain aja, daripada gue nganggur mendingan gue cobain gitu. Ternyata dari situ mendapat pengalaman yang benar-benar kayak gila ya, lu gimana caranya orang yang kulitnya misalnya di nomor 5 tapi lu buat jadi nomor 2 gitu. Jadi diputihin abis. Kenapa? Ya karena permintaan si dulu TPI kan zaman dulu tuh kayak gitu. Emang masih TPI dulu ya? TPI, Oh, bukan Indosiar dulu KDI. TPI. TPI. Iya sih. Emang ya? Di Taman Mini dulu, ya kan? Jadi gimana tuh? Abu apa gimana warnanya? Iya, Biasa kalau sampai- putih, kalau itu misalnya bukan itu berarti gelap gitu jadi itu kan suka abu, Ci. Sampai kaki-kaki loh Gi, kita Pak, foundationin. foundationin ya. Sampai Pakai glitter. ketek-ketek gila gak? Iu. Ada yang bau nggak? Ada yang bau nggak? Enggak lah, kita gak cium, cuman kayak gitu-gituin aja. Ya kan Tapi kecium sponsnya beda pasti. Spons badan. Ya Oh, beda kalau pakai spons badan. Oh, kalau misalnya kalau bajunya Krayolan tuh gak krayolan yang Tahu. itu. Nah itu, pakai itu. Muka-muka gitu. Muka-muka sampai seketek-ketek. Request makeup paling aneh. Ayu Dewi ya? Bu Ayu. Betul sih. Betul, Iya kan? betul. Kalau sekarang ini Bu Ayu. Dia kan apa Ya. tuh request yang paling aneh dia? Linces tambahin ini dong, berlian-berlian di sini. Linces hijau lebih lucu di sini nih. Ya, Bu kayaknya agak kayak lenong deh, Bu. Ya, tapi kan dia emang seneng. Apa namanya? Kemarin kita tanding tenis, dia panggil hairdo. Oh, yang itu yang di Yang Spin cuma di Relax. apel, iya. memang Keren. juara. Heeh. Nah, kalau misalnya make upin program gitu kan berarti yang di make upin banyak kan ya, Ci? Dalam sekali satu waktu itu make upin berapa orang? Apa cuma pegang 1 2 gitu? Bisa sekali, bisa 5, bisa 3, pokoknya gitu. Sampai jarang tuh bikin alis. Nah, pokoknya serunya. Jadi waktu lagi di tengah-tengah acara tuh, lagi di tengah program itu, adalah salah satu supervisornya bilang kayak kayak kemarin kamu hati-hati deh, kamu bentar lagi mau ditendang katanya gitu. Hah, udah gue yang paling excited gitu, terus gue yang mau ditendang gitu. Kenapa? Dari tim Dari si sekolah tim itu. dari tim KDI ini kayak kenapa gitu. Iya, soalnya Marlin make upnya terlalu bridal gitu. Ya which is tuh menjadi doa sih Iya, sekarang. iya. Oh, terlalu bridal, oh terlalu soft ya. Oh, yaudah deh nanti gue iniin ya gitu. Terus habis itu akhirnya emang ya itulah keberuntungan. Akhirnya gue pegang satu orang dari 6 besar deh tuh. Satu orang terus tuh orang sampai akhirnya tiba-tiba dia yang jadi juara. Siapa tuh? Ada namanya Vita deh, Vita KDI gitu. Hai Vita Kade. Iya tuh yang kayak sampai semua orang kayak gila, lu beruntung banget ya make up lu bisa masuk ke tabloid kan waktu itu kan gitu. Ya itulah makanya meskipun kita mau diinjak orang akhirnya kan bersinar sendiri. Masya Allah. Jadi itu. Nah, kalau itu berapa lama tuh biasa sampai pagi gitu kan orang KDI? Iya. Sampai jam 2 pagi. Dulu kan hostnya si Irfan Hakim, anjir inget banget tuh gue tuh. Udah gitu doang sih. Jadi dari Tiap situ- hari 2 minggu deh kalau nggak salah deh. Setiap hari. Tiap hari 2 minggu apa? Iya 2 minggu. Tapi penasaran deh, Ci, dari semua fitur muka, mana sih yang paling susah? Alis. Paling susah tuh buat alis. Alis siapapun gitu, Iya, rata gitu. kecuali yang sulam alis. Saya. Tapi ini udah dekok. Udah mulai hilang. Nah, kalau abis itu kan Cici lebih mana? Lebih kemana? Ke majalah kah? Atau sempat misal langsung ke public figure kah? Atau ya udah make-upin orang? Atau langsung ke wedding? Enggak, jadi tuh emang dulu kan nggak langsung ke wedding lah, pasti kan orang kan harus cari nama dulu kan. Dulu cara cari namanya, Kok kayak miring gitu ya? cara cari namanya dulu di majalah. Ingat kan dari zaman dulu kalau nyari akreditasi di majalah. ujung-ujung. Iya, Gila. siapa sih yang make-upin gitu kan? Gila dulu gue bisa dari hari Senin sampai Jumat tuh di majalah MRA lah, Femina lah. Jadi Karena nggak dibayar kan itu kan, Iya, tapi iya. karena passion aja kali ya, jadi kayak ya udahlah akhirnya Ya kan cobain betul deh. cari nama Cari gitu. nama. Gitu dari situ akhirnya kayak oh ya mungkin orang juga pada tahu waktu itu. Pokoknya kan seneng banget kalau dikasih cover. Kayak paling happy tuh kalau misalnya kita makeup artist dikasih cover majalah lah. Udah seneng banget. Waktu itu belum zaman Gojek tuh, gila tahun berapa tuh. Nyetir sendiri, rumah masih di Cinere zaman dulu. Tiba-tiba di perjalanan mau ke MRA tuh di Sudirman, baru sadar ketinggalan alat makeupnya. Waktu itu makeupin Karissa Putri, gila nggak? Terus Sampai akhirnya ngomong ke si orang kameranya kayak udah deh gue nggak usah datang ya gitu. Terus tapi mereka orangnya baik banget, udah nggak apa-apa pakai aja yang ada di kantor. Ya udah seadanya. Terus inget banget waktu itu ada makeup artist namanya Adrian Suryadipa deh kalau nggak salah.
Dia yang minjemin semua akhirnya alat-alatnya, udah nih kamu Mau pinjemin oh ini. baik Iya baik ya. banget Baik gitu. banget. Tapi kalau di mana di sesama makeup artist itu tuh ada persaingan kah Ada lah atau pastilah. apaan gitu ada? Ada lah. Gimana? Menyeramkan nggak? Ya lumayan. Tapi kita kan harus strong. Oh iya, ya. Semua pekerjaan pasti ada aja ya yang kayak gitu-gitu Mm-mm. kan. Emang semenyeramkan apa Ci gitu? Sampai yang kayak gimana gitu, maksudnya sampai menjatuhkan kah apa cuman ngomongin, kalau ngomongin semua orang ngomongin orang ya? Enggak sih. Ya menyeramkan sih ada juga. Pernah sekali nih lagi make upin satu public figure di hari spesialnya. Itu tuh kayak gue ngerasa kayak kok gue nggak enak banget ya perasaannya. Kok kayak sesak nafas, terus kayak apa segala macam. Akhirnya nge-phone nyokap nih. Nyokap tuh kayaknya emang lumayan tahu kayak gitu, terus kayak Mi, kok tadi kok pas make upin ini kok kayak ngerasa kayak nggak enak banget gitu. Kenapa ya gitu, gue ada dikirim-kirimin sesuatu nggak ya gitu. Coba Mami doa dulu ya. Terus dia doa lah sama si pendeta apa, terus gitu, iya kamu tuh harus hati-hati karena tadi pas kamu make upin katanya banyak panah-panah yang ke kamu gitu. Terus kayak tuh kan bener kan, berarti gue feeling gue tuh bener banget kayak tadi tuh kayak perasaan gue gak enak banget ya, kok gak enak banget gitu. Tapi untungnya Anxious gitu ya. tapi untungnya berjalan dengan lancar. Ya ya, pokoknya intinya doa alhamdulillah. sih. Iya benar-benar. Ya apapun sebenarnya ternyata benar, apapun keyakinannya ujung-ujungnya memang ya ditangkisnya pakai doa gitu ya, yang jelek-jelek kayak gitu. Nah kalau misalnya Cici kan juga terkenalnya yes wedding iya, terus banyak juga make upin artis-artis, public figure gitu. Udah banyak banget ya Ci ya kayaknya. Spesialnya tuh, speciality-nya tuh gimana sih? Emang Cici tuh mencari speciality wedding kah atau memang mau public figure kah, atau kemana sih sebenarnya Ci? Ya semua aja yang menghasilkan duit Iya sebenarnya ya. benar, itu benar, aku juga setuju. Semuanya aja ya, pokoknya kayak misalnya ya harus tahu posisinya. Kalau wedding kan meskipun soft tapi tetap harus ya ada sedikit boldnya. Kalau misalnya kayak di selebriti kan mereka sekarang kan maunya lebih soft gitu, ya udah ikutin aja kayak gitu sih. Bedanya apa sih Ci make upin wedding sama make upin misalnya selebriti gitu, mau ada acara gitu, apa sih yang menjadi pembedanya banget? Sebenarnya sih beda-beda ya. Misalnya kayak Gigi dengan Bu Ayu, ya si Bu Ayu tuh Beda orangnya, lebih ke orangnya ya. apa namanya ya, dia benar-benar adukan pengantin gitu foundationnya. Kalau Oh iya benar. Adukan kalau Gigi kan nggak mungkin gitu, benar-benar harus satu lapis aja gitu. Ya Nah kalau pengantin bedanya apa? Misalnya kalau kerja makeup ya sama-sama acara ya, misalnya kan sama-sama acara nih, misalnya seorang selebriti datang ke acara gitu kan, datang ke acara gitu kan persiapannya kan pasti hebohnya sama kayak lagi wedding juga heboh juga. Bedanya kalau untuk di makeupnya lebih ke orangnya, apa persiapannya atau apanya gitu Ci? Ya persiapannya, kalau misalnya selebriti kan lebih santai ya. Ya lebih santai. Kalau misalnya pengantin kan lo harus ngadapin nervousnya si pengantin. Terus kalau ada fotografer banyak, vendor banyak, lebih banyak kerja sama orang gitu ya, lebih repot lebih gitu. repot. Sama kan gimana caranya nih, dia kan pasti yang namanya pengantin tuh menangis. Gimana caranya tuh makeup tuh nggak luntur gitu. Aku nggak jadi pengantin luntur juga kan. Suka menangis tiba-tiba gitu kan. Nah kalau ini Ci, apa sih yang sulit sih kalau misalnya gini? Ya kan kadang-kadang kan preferensi orang tuh kan bener kan, beda-beda kan. Misalnya kayak ya contohnya aja, misalnya seorang pengantin, dia tuh pengennya tuh, aku pengennya bold, tapi menurut Cici kayak, duh ini kayaknya nggak pantas banget nih dengan bajunya, dengan apanya gitu. Gimana cara ininya, apa ngikutin aja kah si pengantin maunya gimana, ataukah kasih masukan kah, atau gimana Ci? Ya kadang-kadang sekarang sih aku maksudnya ya mau gimana pun kan mereka membayar kita, jadi kita tetap harus mendengarkan mereka. Jadi ya kayak misalnya kayak, Kak aku kayaknya mau ininya hijau deh, Apa misalnya shadow gitu kan. Kan kayak aku kayak itu kurang cocok deh buat kamu ya, pokoknya digituin aja. Tapi kalau ternyata mereka kekeh, tapi untungnya sih selama ini nggak ada yang kekeh ya, gitu. Selama ini pasti mereka mendengarkan gitu. Oh mendengar iya. Ya kan nggak mungkin juga ya kalau hijau gitu, takutnya lumutan matanya. Nah kalau misalnya sesama makeup artist gitu, ada yang saling menjudge gitu nggak, kayak kayak kemarin kok makeup lo kayak gitu sih gitu, ada nggak? Ada lagi pastilah. Tapi dia kan ngomongin langsung apa nggak? ya ada yang ngomongin langsung. Lebih enak kan kalau ngomong langsung gitu. Maksudnya kayak ya salah satunya gue adalah cukup orang yang frontal, apalagi ke senior salah satunya Irwan Riyadi. Maaf ya Mas Irwan, aku selalu cerewet banget kalau ngatain fotonya dia di Instagram. Mas Irwan nih fotonya kayak kemerahan deh kayaknya gitu. Maksudnya kan aku pengen dia terus berkarya kan gitu. Iya. Jadi menurut aku kalau selama itu kritik yang membangun sih nggak apa-apa ya. Kayak aku ke Dirman gitu tuh juga suka saling kayak, Dirman lu kemarin itunya abu-abu deh
gitu. Gitu. Jadi kan ya maksudnya sesama teman ya kritik membangun Iya, lah malah gitu. nyebelin sebenarnya yang di belakang ya kan? Iya kalau ya mendingan diomongin langsung kan kayak Langsung. menurut gue gini kan gitu kan ya udahlah gitu. Cek mainannya Andre gue gini nih, Andre. Andre. Gue tabok ya lu posting siralin kepotong kepalanya. Nggak kelihatan. Itu kan hal yang kayak lu tuh ya gitu. Iya. Nah, ini kemarin tuh juga lagi ada yang heboh ya di Noise ya. Seorang MUA, sebut saja Ivan Rivaldi. Loh, emang dia kan yang ngomong kan. Katanya ada salah satu selebriti se-Indonesia yang gak bayar dia setelah make up. Nah, ini katanya sempat viral. Kalau Ertong yang udah lo blacklist ada nggak? Iya makanya ada nggak? Yang lo sampai kalau misalnya ditawarin untuk makeup lo nggak mau makeup dia? Ada. Siapa alasannya? Sampai sekarang dia nggak bayar makeup gue 2 kali tuh. Terus pas sudah selesai gue datang dia ngomong ini kayak boleh endorse nggak? Ini pernah kejadian gak sama Cici? Pernah. Tapi bukan orang yang sama dengan Ivan ya. Oh tahu dong orangnya siapa? Tahu. Siapa sih? Nanti ya di belakang panggung. Panggung Noise. Tapi bukan orangnya bukan sama. Bukan sama. Ya udah mungkin dia lupa aja kali ya yang pas aku ya. Jadi ya udahlah. Aku males ribut, malas nggak usah di viralin gitu udahlah. Ya kadang-kadang ya nggak tahu ya. Namanya juga manusia kalau emang ya aku juga mungkin pernah lupa sesuatu kayak gitu-gitu ya tinggal diomongin aja, tinggal ditagih aja kan. Ini kemarin kayaknya lupa deh orang lo atau gimana gitu kan. Kadang-kadang juga public figure atau selebriti bahkan pengantin aja mungkin bukan dari dia yang transfer langsung gitu kan ibaratnya kan. Kayak apa ya nyuruh orangnya mungkin lupa, dia juga lupa ngasih tahu kayak gitu-gitu sebenarnya tinggal ditagih aja gitu nggak sih Ci? Tapi kalau biasanya nagih-nagih gitu nggak? Yang nagih-nagih siapa? Si adik aku kan. Manajer kan. Ya kan makanya ada manajer biasa makeup artist tuh punya manajer atau yang bantuin ini itu gitu. Kalau misalnya makeupin paling capek tuh makeupin orang tuh kayak orang kayak gimana sih Ci? Apa ganti-ganti mulu ngelap sendiri atau pakai pasang sendiri? Itu gue suka pasang sendiri. Kalau Gigi kanan kiri lelah ya. Jangan saya ini dulu ya nyusuin apa? Mompa iya waktu zaman yang nyusuin tuh ya kan mompa ini ke kanan ke kiri gitu. Enggak paling capek sebenarnya kalau tuh orang benar-benar ngaca. Kalau pengantin ya kayak ada perasaan tuh kayak lo nggak percaya ini gitu. Lebih jadi takut kayak dia nggak puas nervous, gitu ya kayak gitu kayak ini gimana ya gitu. Pernah nggak Ci di komplain sama sama klien gitu ya siapa aja sih mungkin mau pengantin atau bukan pengantin atau selebriti atau bukan selebriti pernah nggak sih diomelin gitu? Untungnya sih nggak pernah loh kayak untungnya kenapa muka gue jadi kayak gini gitu? Enggak sih untungnya Alhamdulillah. Tapi oke, kalau itu nggak pernah nggak abis itu ternyata dia hapus make upnya terus ganti make up gitu? Untungnya nggak pernah tahu. Oh nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu untungnya. Cuman pernah sekali adalah ibu pengantin, rewelnya setengah mati. Kayaknya benar-benar ngaca kayak ini kurang 1 mili. Kurang 1 mili, kurang ini, kurang itu apa segala macam. Ya pokoknya gimana ya dia bisa tahu 1 mili ya? Apa pakai penggaris apa gimana? Pokoknya aku kayak ikutin terus begitu dia mau kawin anak kedua. Maaf tante, saya udah gak kuat. I'm sorry, goodbye. Jadi yang kedua enggak. Dia apa kayak siapa ini orangnya? Ada. Kemarin kok kamu nggak angkat telepon tante? Saya capek hati. Tapi emang iya sih ngebayangin sih. Gak usah drama kayak udah tante nggak usah dicari orang lain aja. Tapi kalau request selain Ayu Dewi ada nggak sih yang aneh-aneh gitu? So far sih enggak ya, soalnya pengantin sekarang kan apalagi sekarang zaman itu udah berubah banget mau ke yang lebih soft. Pengantin adat pun sekarang lebih soft. Jadi kayak paling boldnya bibirnya. Iya gitu. bibirnya. Enggak ada yang aneh-aneh sih sekarang sih so far. Jadi yang paling aneh ya Ayu Dewi. Untung orangnya udah biasa kita omongin ya. Jadi ya udah kita buka aja lah di sini, nggak perlu di spill di belakang layar. Kalau make upin Ayu Dewi tuh kayak gitu gila banget. Belum pakai rambutnya, belum bajunya yang ajaib gitu kan kalau dia kan. Semuanya gitu. ajaib kalau Bu Ayu. Ya kan dia emang requestnya suka ajaib. Dari Bu Ayu Dewi yang paling aneh, yang paling kayak aduh Bu Ayu gitu. Apa ya waktu itu ya? Kemarin tuh yang acara apa ya ulang tahun apa sih kemarin RCTI pada dahsyat ya kemarin? RCTI ya? Ya itu udah dibuatin eyeliner hitam kayak Linces kayak di atas eyeliner putih deh. Itu putih. Gimana sih eyeliner putih? Linces kayaknya itu gini dikit deh. Iya. Linces glitter dikit. Ini dikit. Bu udah kali Bu gila loh. Yang paling bawel kalau di make upin
Siapa? Hmm, Yang bisa disebut aja namanya, kalau nggak usah disebut nggak usah. ya kalau Bu Ayu kan bawelnya bawel lucu gitu. Enggak sih, enggak ada yang bawel sih. Kayak ini deh, Kalau ini. Gigi kan bawelnya bawel ngobrol gitu Iya, kan. iya, iya. Ya, lumayan bawel gitu, Ci. Ini kayak beda sebelah dikit deh Iya, gitu iya, ya iya, iya, kan. iya. Paling alisnya kayaknya ini Enggak sih, gitu. semua dalam batas ini porsi yang wajar. Yang normal, Mm-mm. yang normal. Mm-mm. Oke. Rapid question. Alat mahal atau alat murah? Mahal deh. Tapi emang bener nggak? Ya, tapi nggak tahu ya. Sekarang kan banyak juga alat-alat yang murah. Mm-mm. Sama nggak kualitasnya sama yang mahal? Tetap beda sih menurut gue Tetep ya. beda. Misalnya nih, lokal sama luar aja menurut masih bagusan ada luarnya dikit lah, pastilah. Yang ini ya gitu, maksudnya Apalagi kayak produksi. foundation gitu, pasti kan luar lebih bagus. Tapi mungkin untuk harga segitu, Mm-mm. ya udah Bagus bagus banget banget. gitu. Mm-mm. Kalau look biasa aja tapi klien happy, atau look mewah tapi klien biasa aja? Klien happy. Yang penting klien happy. Ya. Gitu ya kan? Itu tuh kepuasan tersendiri tau. Ya seneng gitu. Kak, aku cantik banget. Kamu emang cantik gitu kan. Terus bingung gak suka gitu jawabnya gimana? Apalagi kita gak usah basa-basi kan. Cantik. Bingung ya nanggepinnya kan. Public relation atau makeup? Ya ini Ya, mah makeup udah, lah. udah pasti makeup. Mau balik lagi gak jadi? Aduh, gak mau, gila. Tapi akhirnya kadang makeup tuh mengharuskan untuk ngobrol depan orang banyak. Oh, Misalnya kayak iya. gini gitu kan. Ya terus Mungkin kayak dulu gue kayak gini gak bisa. kayak kelas kan. Iya, ada kayak kelas. Ya mau gak mau gitu. akhirnya harus bisa. Iya, iya, iya. Nah coba dong kasih tips juga nih mungkin buat yang ini kan nggak bisa dicontohin, tapi gimana sih mungkin tips-tips cantik gitu dari Cici Marlen gitu buat yang pengen jadi makeup artist atau yang pengen belajar makeup di rumah gitu. Tips cantik ini Tips apa? cantik. Tips cantik ya, tapi kan nggak bisa dicontohin ya. Jadi kayak apa sih gitu? Apa mungkin beli ini dulu atau ini dulu? Aduh, atau jangan abu-abu mukanya. Gue selalu gitu. Tapi emang kalau complexion tuh emang mungkin harus another level lagi tuh belajarnya. Benar. Susah. Complexion ada susah ya. Mungkin kalau misalnya mau cantik, belajar pakai lipstick yang bener ya kan. Jangan Terus miring. jangan miring. Alis tuh juga lumayan susah tuh. Tricky. Oke, menurut Cici, dari semua fitur di muka ini mana sih yang paling penting kita buat sebagai perempuan paling harus belajar dulu gitu? Sebenarnya sih mata ya. Mata sama alis. Mata sama alis tuh pengaruh banget. Alis. Ya misalnya kayak alis, terus matanya nggak dibuat kan juga kayaknya jomplang kan. Iya, Gitu. Jadi emang harus kesatuan sih. Terus Mata. pakai alis, nggak pakai lipstick kan juga aneh. Benar, itu juga benar. Kayak terlalu alisnya jerong tapi Aku sering lipstiknya banget pucat. komplain sama si Lala, Bu, ibu tuh ngerasa Pucat ya? cantik apa gimana sih? Oh enggak, itu Nanas yang gak suka ngomong gitu. Mbak tuh ngerasa cantik kayak gitu, nggak dandan. Makanya nggak pakai lipstik aja. Si Lala juga suka kayak gitu. Bu, ibu nggak mau pakai lipstik. Aku kan suka lost gitu kan, kayak malas aja gitu. Kadang-kadang dandan gitu terus pakai gitu tuh kan lost aja gitu. Tapi sambil syuting sambil apa? Lupa. Bu, ibu pakai lipstik dulu, Bu. Kamu nggak sih? Nah, kalau Nana sama Nisha, Mbak ngerasa kayak gitu cantik ya? Nggak pakai Oh, paling kan apa-apa. Nisha kan selalu on. Ya, nah segitulah. Jadi ya paling penting mungkin buat kalian semua belajar bikin alis Alis, yang bisa kayak mm. tiba-tiba berubah gitu Ya, kan. Nah kalau mungkin kalau buat makeup artis, apa sih yang paling pertama kali diinvestasi, Ci? Kuas. Kuas bagus itu investasi ya? Invest. Itu Itu- kan bisa sampai 5 tahun. Oke, 10 tahun. oke. Jadi maksudnya beda kuas itu ternyata beda hasil juga. Iya sih, sama ya kan ngeblendnya jadi lebih bagus. Ah. Sama mungkin kliennya kan kalau kuas yang kasar kan bakal kayak Teriak-teriak. Oh, duri-duri gitu ya. Oh, mereka Nggak suka mungkin nanya kan, Heeh. Gi sakit gak pas lagi di blush on? Gi Iya. sakit gak? Kan suka rada Oh enggak, takut tapi kan. kemarin loh aku tuh di sekali-sekalinya di make upin Cici di bagian lipstick kok geli banget. Mungkin itu bulu-bulunya udah keluar. Enggak, tapi ada satu. Ternyata aku ada sariawan di atas di dalam sini. Apa itu ngaruh nggak Dia sih? lagi gini, au gitu. Iya. Cuma di lipstickin tapi geli banget gitu kayak bener. Cici udah sih nggak tahan gitu. Selain kuas apa lagi? Kuas foundation kan harus punya banyak kan. Apalagi kalau make upin klien warnanya harus banyak. Jadi Karena ngaruh banget ya kalau Foundation. tidak sesuai dengan warna gitu tiba-tiba jadi ungu, terus jadi kayak abu-abu gitu kayak hello kamu bukan. mm. Terus Terus yang pasti bedak
Habis bedak, bulu mata, habis itu pensil alis. Kalau yang lain lebih dekorasi Iya, gitu lah ya. Kayak heeh. eyeshadow tuh bisa apa aja, blush on bisa Blush apa on apa aja, aja. lipstick juga banyak Heeh. macamnya. Itu yang penting Penting, banget yang kayak kamu harus tahu kayak karakter dari makeupnya juga gitu. Itu kan menentukan. Oke lah kalau begitu, terima kasih mungkin buat Cici. Terima kasih juga buat yang nonton. Mungkin siapapun yang pengen jadi makeup artis atau mungkin belajar makeup sendiri di rumah gitu, mungkin bisa nanti follow juga Cici Marlen, kali aja bisa dapet tips-tipsnya di situ. Makasih ya Ci. Sama-sama. Aku mau ngasih tahu nih kalau sekarang ada yang namanya Noise Premium. Dengan langganan Noise Premium, kalian bisa dengerin Noise bebas iklan dan bebas akses lebih dari 80 episode dari podcast-podcast Noise original. Caranya gampang banget, tinggal pilih opsi Noise Premium 30 hari ketika kalian mau unlock episode VIP pilihan kalian. Atau gampangnya tinggal klik di link deskripsi episode kali ini. Harganya terjangkau banget, cuma 150 koin atau 30 ribuan aja. Jadi langsung yuk aktifin Noise Premium sekarang. Nah, para Noise, itu dia tadi obrolan seru aku sama Cici Marlen Hariman, makeup artis yang super duper hits. Amin. Amin. Pokoknya dengerin terus Ibu Negara Andara buat tahu susah, senang dan hebohnya seorang ibu di keluarga Andara eksklusif cuma di Noise. Jangan lupa komen, like, share ke teman-teman kamu juga ya. See you para Noise.